السلام عليك يا رسول الله. Luas sekali gitu ya. Ada beberapa kabupaten yang saya juga baru tahu ternyata itu kalau di Jawa menjadi berapa kabupaten kota itu Pak. Misalnya di Kaltim ini ada Kutai Kartanegara, ternyata itu luas sekali. Kemarin sebenarnya mengunjungi CGP itu ada yang 7 jam, ada 5 jam ya Pak ya? Ada 7 jam, 5 jam, jauh sekali. Nah kalau PP-nya harus pergi ke tempat CGP sebegitu jauhnya, nah berarti CGP-nya pada saat pergi ke tempat pokok karya bisa dibayangkan gitu ya, perjalanan jauh dan mungkin medannya juga sulit dan harus menginap gitu ya. Jadi hal-hal yang kita alami ini menjadi mudah-mudahan jadi motivasi gitu ya, seperti itu. Ada juga teman-teman Bapak Ibu pendamping yang ada trafik yang tinggalnya itu tidak satu daratan dengan tidak satu daratan, maksudnya ada trafiknya tinggal di pulau Pak. Terus CGP-nya ada di Daratan Kalimantan. Ini kan juga satu kendala yang kalau beliaunya mengunjungi CGP-nya itu harus meluangkan waktu beberapa hari. Nah, berlatih sedikit dengan Bu Kartini, mulai kita menggali masalah. Mana masalah yang dianggap urgent, priority, dan kalau bisa itu memang kita bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, supaya kita terbiasa dengan manajemen waktu yang baik, setiap kelompok juga saat presentasi dibatasi waktunya maksimal 10 menit boleh ya. Yang pertama yaitu terkait dengan kita, artinya sebagai guru, kita mungkin bisa mengevaluasi diri kita dalam juga memilah dan memilih materi ajar yang ingin kita sampaikan. Artinya kita tidak terfokus bahwa kan terkendala karena sekarang pembelajarannya online gitu, walaupun ada PTM tapi juga terbatas. Artinya. Nah, challenging-nya adalah pertama waktu bulan Juli, Agustus ya kita mulai CGP ya, Agustus sampai September akhir itu saya menggunakan Google Classroom untuk membuat refleksinya. Jadi mereka itu tertib, maksudnya ngisi paling yang bolong 1, 2, 3, nggak banyak lah. Tapi mereka ngisi karena waktu pengisiannya panjang. Nah, ketika setiap kelas, jadi jika ada permasalahan di kelas tersebut kami menyelesaikan secara bersama-sama. Itu jika masalah tersebut di tingkat kelas yang sama. Nah, di sekolah saya untuk saling berbagi praktik baik sudah cukup komunikatif. Ayo kita mama. Silakan. Kita makan dulu ya. Yuk.
ini aja lo sudah repot. Nah, kita juga koordinasi kita repot. Nah, seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan jika menemui rekan seperti itu? Kita datangi dengan senyum. Sih. Dia bawa kue, dia makan bersama, lupakan dulu itu program-program. Kita menjalin kedekatan dulu. Kalau kita sudah dekat, insya Allah apa yang kita inginkan teman itu. Jadilah orang yang ada selalu di sisinya. Jangan ketika kita cuma butuh isiku segar dong. Kamu itu isiku segar aja baru ngomong sama saya. Gimana? Jadi ketika ada penolakan, maksud saya di sini adalah introspeksi diri kita dulu. Apakah saya sudah menjadi seorang yang dirindukan ketika tidak ada? Bagaimana membangun rasa itu? Kembali ke diri kita masing-masing. Karena ingat, jika murid memiliki pribadi yang unik dengan masing-masing kodrat dan zamannya, pun guru seperti itu. Ada yang sudah zaman old, ada yang zaman masa kini, ya kan? Itu pendekatannya beda-beda, ya. Ya betul. Ada yang zaman old ditawari dengan kopi tubruk misalnya, zaman milenial dengan kopi hati, kopi jiwa, ya kan? Sebagainya. Itu salah satu contohnya. Nah, yang paling penting dalam penyelesaian masalah ini kita hubungkan dengan IA, inquiry, appreciative, dan bagja. Kita melihat sisi positif dari teman kita. Kita harus melihat sisi positif dari pimpinan kita. Seburuk-buruk mereka di mata kita pasti ada sisi positifnya. Fokus kita adalah melihat sisi positif. Kita hargai itu, kita apresiasi itu, kita kembangkan. Karena apa? Kita adalah pemimpin masa depan. Pembelajar masa depan. Best, I'm the best, you are the best, we are the best. Thank you. Bu Roma sama Pak Anto saya sendiri. Jadi peran CGB dalam komunitas praktisi yang pertama adalah identitas dari komunitas praktisi itu sendiri adalah pengembangan IT tingkat sekolah. Contohnya apa? Contoh identitasnya. Ya, identitasnya pengembangan IT tingkat sekolah. Terus analisis kebutuhan dari kelompok praktisi adalah survei melalui angket yang kita butuhkan, terus open forum, membuka forum itu sendiri. Strateginya adalah itu memetakan tantangan dan persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah memetakan upaya yang sudah kita lakukan. Terakhir adalah berbagi pengalaman di antara kelompok praktisi tersebut. Terus fasilitas yang pertama adalah menerapkan SMART, yaitu SMART. Terus apa ini? M. Measurable. Terus A. Achievable. Terus Dijelaskan itu apa maksudnya? tim B. Nanti tim yang satunya yang menjelaskan. Yang berikutnya adalah berbagi peran dan tanggung jawab. Contohnya koordinator, terus tim dokumentasi, tim logistik, tim acara, dan peran lain yang dibutuhkan dari kegiatan-kegiatan ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bisa ditambahkan, Bu? Tadi yang smart ini belum dijelaskan apa tadi? Itu yang mau dijelaskan, yang semua tadi yang punya ide kreatif luar biasa. Mungkin kelompok lain masih ada yang perlu ditanyakan lagi. Silakan. Nggak apa-apa. Ya, yang untuk yang smart ini adalah guiding kita untuk menerapkan. Tiga problem kita sebenarnya rekam diri sendiri itu sebenarnya semua muaranya diri sendiri kan pertama-tama ya. Jadi saya lihatnya sebagai 3-in-1. Saya langsung pada solusi karena masalahnya saya yakin general tuh banyak. Maksudnya pertama mengatur waktu di diri sendiri, kemudian jenuh yang merasa sendiri ya, merasa bosan, kemudian ada stigma gitu ya, stigmanya jam ngajarnya dikit atau kurang kerjaan, mau jadi apa gitu ya, dengan dari orang lain yang mempengaruhi diri kita gitu.
Nah, di sini ada beberapa solusi. Yang pertama adalah kolaborasi ya. Kita juga dapat kolaborasi ini di program guru penggerak ini, yaitu ruang Nawati, Pak Henry, dan Pak Wahyudi. Peran mengembangkan komunitas praktisi. Dari hasil diskusi panjang dan lebar tadi, membuahkan hasil seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara sistematika kegiatan prosedur yang ada di sana tadi, ini adalah muara dari segala kegiatan yang dirancang Bapak Ibu di sana, dituangkannya di sini. Ya. Dari apa Ibu yang sudah buat tadi, yang pertama itu dokumentasi publikasi, yaitu kita mensosialisasikan kegiatan tersebut. Sosialisasi teori apresiatif, oke. Dalam bentuk grafis, gambar, video, dan tulisan. Kalau kita publikasikan dalam FB, IG, YouTube maupun akun di sekolah ya. Konten kreator, tim kreatif sini. Oke, lanjut pendampingan rekan sejawat. Dari kegiatan yang sudah dirancang di sana tadi, kita melakukan pendampingan, melaksanakan coaching unit, yaitu ini pendampingan ya. Pendampingan di kelas, pendampingan tadi kalau ada pembuatan media, kita mendampingi pembuatan media termasuk di dalam penggunaan medianya. Apabila ada kendala kita dampingi di situ. Terus menggunakan dari ini semua kita buat FGD, focus group discussion. Ini diskusi, istilahnya diskusi ringan lah, renyah gitu ya. Bahasanya di warung kopi ya, renyah itu kita bicara itu ya. Soto Banjar. Ya, mendiskusikan hal-hal apa sih kelemahan tadi, apa sih kekurangan, kekuatan apa yang perlu kita kembangkan di situ. Oke. Selanjutnya masuk di evaluasi refleksi. Sebelum masuk di evaluasi refleksi, kita buat instrumennya mana ya? Lupa. Ya? Instrumen Oh iya. Kita melakukan monitoring, evaluasi terhadap kegiatan, yaitu membuat instrumen evaluasi. Kita melakukan evaluasi observasi. Selanjutnya dari kekurangan atau kelebihan dari setiap program yang sudah kita lakukan pendampingan, kita lakukan rencana tindak lanjut. Kalau yang kurang kita perbaiki, yang baik kita tingkatkan. Demikian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, daripada yang jongkok tadi, cepat-cepatan ya. Nanti yang kalah mundur ya. Jadi yang kalah mundur, silakan nanti lingkarannya semakin mengecil. Ya, jangan dihafalin dulu nama panggilan Bu. Ya, nama panggilan saja. Ayo. Kirinya ber. Oh, keluar mana tadi? Keluar. Ya. Baik, kita mulai lagi. Semuanya sudah hafal. Ber. Bu Yuni. oleh rong ongkean rasane enak terongkean rasane ra karuan, oleh rong ongkean rasane enak tenan, oleh rong ongkean rasane nyut-nyutan. Sekolah itu saya kenal dan apa istilahnya baik loh. Dan mereka berterima kasih kok, syukur ada guru ini kalian sepertinya. SMP 4 Yudani banyak dari pengalaman. Kalau SD mungkin lebih banyak kemana? Oh ya. Apalagi kelas rendah kan Bu. Berarti dengan pemberian reward, artinya bagaimana ada reward yang entah itu diakumulasikan untuk satu semester, entah itu yang sifatnya tiap pertemuan, entah itu yang tiap minggu, entah itu yang dalam bentuknya apa namanya badge atau apa gitu ya, kreatif buat gurunya gitu ya. Karena merasa kalau menurut saya karena